Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada seluruh pemirsa sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah dijelaskan bahwasanya kalau kita berdoa dituntut untuk mempunyai keyakinan yang besar akan terkabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu dijelaskan pula lanjutannya adalah akan kita sudah yakin berdoa kepada Allah, maka Rasulullah sendiri memberikan satu berita terkabulnya sebuah doa itu ada 3 kemungkinan. Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yat'u bid'awatin laisa fihi ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu ihdatsalas." Seseorang muslim ketika dia berdoa, selama di dalam doanya itu tidak terdapat kandungan doa untuk mengarah kepada dosa. Yang kedua adalah doa dia tersebut selama di dalamnya tidak ada harapan untuk memutus tali silaturahim, maka Allah akan memberikan doa atau mengabulkan doa dalam 3 kemungkinan. Yang pertama, ayu ajila lahu doaahu. Allah akan, ketika kita meminta, Allah akan memberikannya secara langsung. Dalam artian langsung, tidak langsung kita berdoa langsung terwujud, tidak. Ada kemungkinan dalam waktu dekat itu diberikan oleh Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Tetapi ada pula yang di situ ketika kita memang oleh Allah ketika menerima apa yang kita doa dan Allah mengabulkan, itu ada kemungkinan kita tidak mampu untuk menerimanya. Entah itu kita ketika menerima kita lupa, kita menerimanya kita tidak bersyukur kepada Allah. Maka Rasulullah melanjutkannya, ada kemungkinan wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Doa tersebut tidak dikabulkan di dunia tetapi dikabulkan besok di akhirat. Ketika kita sudah tidak berada di dunia ini. Itu ada kemungkinan yang kedua. Adapun kemungkinan yang terakhir adalah wa imma ayyasrifa anhu minassu'i mislaha. Ketika Allah itu tahu apa yang kita minta itu justru madharat terhadap kita sebagai orang yang berdoa, maka Allah akan mengganti doa tersebut menjadi terkabulnya itu dengan wujud yang lain tetapi sama seperti apa yang kita minta tersebut. Jadi terkabulnya doa itu dalam bentuk yang lain, tidak seperti apa yang kita minta, tetapi kalau kita berbicara ukurannya sama dengan apa yang kita minta. Jadi itu adalah 3 kemungkinan yang terjadi akan terkabulnya doa. Dan ada sisi yang menarik. Ibnu Rajab Al-Hambali itu mengutip salah satu hadis qudsi. Beliau mengatakan dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam, mengatakan innal abda idza da'a rabbahu fahuwa yuhibbuhu, bahwa sesungguhnya seorang hamba itu ketika dia meminta berdoa kepada Allah, Allah itu senang. Nah, wujudnya senangnya Allah itu sehingga Allah itu memerintahkan kepada Jibril, ya Jibril, la ta'jal biqada'i hajati abdi, jangan kamu buru-buru untuk mengabulkan, mewujudkan, mengijabahkan doa hambaku ini. Kenapa? Li'anni uhibbu an asma'a sautahu, karena aku itu suka mendengarkan suara dari doa hambaku ini. Jadi ada kemungkinan kalau kita berdoa kok tidak kunjung terkabulkan doa kita, itu ada kemungkinan Allah itu memang suka dengan suara kita dalam ketika bermunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi-lagi karena kita sebagai manusia penuh dengan kekurangan dan keluputan terhadap bersikap kepada Allah, maka Al-Munawi mengatakan li'annal insana ajulun bitab'ihi. Manusia itu sesuai dengan karakternya, mempunyai karakter selalu terburu-buru. Terburu-buru apa? Yuhibbu an tuqda hajatuhu ajilan. Terburu-buru dan sukanya ketika kita meminta, inginnya adalah ingin segera terkabulkan, ajilan, ingin segera terkabulkan.
wa wala yadri anna fi ta'khiri ijabatihi khairul lahu fid dunya wal akhirah. Al-Munawi melanjutkan bahwasanya padahal manusia itu tidak tahu bahwa sesungguhnya tidak kunjungnya terkabulnya sebuah doa itu menurut Allah itu adalah sebuah kebaikan di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena ada hadisnya Nabi, idza ta'al abdu bi da'watin falam tustajab lahu kutibat lahul hasanah. Ketika seorang hamba meminta berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, tetapi oleh Allah tidak dikabulkan, tidak segera dikabulkan, maka itu sudah menunggunya tersebut sudah dianggap sebagai kebaikan. Yaitu apa? Kebaikan di dunia dan akhirat. Untuk itu kita perlu sabar, kita perlu tenang dalam berdoa sambil menunggu, karena apa? Menunggu itu sendiri adalah sebuah kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.